Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita memasuki pembahasan bagian ilmu kedua dari ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan. Ilmu balaghah itu terdiri dari 3 bagian ilmu. Pertama disebut dengan ilmu ma'ani, dan ini sudah selesai dibahas. Yang kedua disebut dengan ilmu bayan, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Dan yang ketiga disebut dengan ilmu badi'. Yang dinamakan dengan ilmu bayan itu apa di dalam ilmu balaghah? Ilmu bayan. Al-bayanu, adapun ilmu bayan, ilmun ialah ilmu, yubahasu yang dibahas, fihi di dalam ilmu, anit tashbihi apa mengenai tashbih, wal majazi dan majaz, wal kinayati dan kinayah. Jadi ilmu bayan itu adalah ilmu yang membahas 3 bahasan pokok. Pertama adalah tashbih. Tashbih ini artinya secara bahasa yaitu menyerupakan, artinya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini disebut dengan tashbih. Yang kedua disebut dengan majaz atau biasa diterjemahkan dengan metafora. Wal kinayati, dan yang ketiga membahas terkait kinayah. Kinayah ini adalah biasa kadang diterjemahkan dengan kiasan di dalam bahasa Indonesia. Jadi ilmu bayan adalah ilmu yang membahas 3 bahasan pokok. Yang pertama adalah tashbih, yang kedua adalah majaz, dan yang ketiga adalah kinayah. Nah, dari masing-masing bahasan pokok ini, 3 bahasan pokok ini akan dibahas secara terperinci. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai tashbih. Secara bahasa, tashbih itu adalah menyerupakan, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun apa yang dimaksud dengan tashbih di dalam ilmu bayan? At-tashbih. At-tashbihu, adapun at-tashbih, ilhaqu amrin, ialah menyerupakan sesuatu, bi amrin dengan sesuatu yang lain, fi wasfin di dalam satu sifat, bi adatin dengan menggunakan alat, liwaradin karena tujuan. Yang dinamakan tashbih yaitu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain di dalam satu sifat. Nah, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan dalam satu sifat ini dengan menggunakan adat. Jadi ada yang disebut dengan adatut tashbih, alat yang digunakan untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, tujuan menyerupakan ini yaitu ligharadin, karena ada tujuan. Jadi menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam satu sifat ini harus ada tujuan. Nah, masing-masing ini akan dijelaskan secara terperinci oleh musannif. Wal amrul awwalu, dan adapun perkara yang pertama,
di dalam definisi ini kan ada dua amr, ada dua kata amrin, ilhaqu amrin bi amrin. Nah, amrin yang pertama ini dinamakan apa? Wal amrul awwalu, dan adapun perkara yang pertama yusamma ialah dinamakan apa? Al amrul awal, al musyabbah terhadap musyabbah. Jadi al amrul awal ini yang pertama ini ilhaq amrin dinamakan musyabbah. Musyabbah itu artinya yang diserupakan. Yang diserupakan. Wasani, dan perkara yang kedua yaitu bi amrin, dan perkara yang kedua bi amrin al musyabbah bihi. Wasani yusamma al musyabbah bihi, aslinya demikian ya. Wasani, dan adapun yang kedua yusamma ialah dinamakan apa asani? Al musyabbah bihi terhadap musyabbah bihi. Musyabbah bihi artinya yang diserupai. Jadi musyabbah itu sesuatu yang diserupakan, sementara musyabbah bihi adalah sesuatu yang diserupai. Wal wasfu, yang dimaksud dengan al wasfu apa? Fi wasfin wal wasfu, dan adapun kata al wasfu atau sifat wajhu syabah ialah sisi keserupaan. Sisi keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Musyabbah dan musyabbah bihi itu diserupakan dalam hal apa? Nah, dalam hal apa diserupakan? Ini disebut dengan wajhu syabah, sisi keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Wal adatu, dan adapun adat, al kafuh ialah kaf. Adat ini artinya alat yang digunakan untuk menyerupakan musyabbah terhadap musyabbah bihi. Adatnya itu apa? Al kafu ialah kaf, huruf kaf, au nahuha, atau seumpama kaf. Misalnya ka'anna, itu juga disebut dengan adatut tashbih. Contohnya at-tashbih ini, nahu contohnya al-ilmu, adapun ilmu, kan nuri ialah seperti cahaya, fil hidayati di dalam memberikan petunjuk, fil hidayati di dalam memberikan petunjuk. Fal ilmu, adapun kata al ilmu, musyabbahun ialah disebut dengan musyabbah yang diserupakan. Wan nuru, dan adapun kata nur, musyabbahun bihi ialah sesuatu yang diserupai. Ilmu diserupakan pada apa? Pada cahaya. Demikian. Nah, al ilmu ini disebut dengan musyabbah yang diserupakan. Sementara an-nur disebut dengan musyabbah bihi yang diserupai. Wal hidayatu, dan adapun hidayah, kata hidayah, wajhu syabah ialah sisi keserupaan. Sisi keserupaan antara ilmu dan nur, antara ilmu dan cahaya. Apa sifat yang menyatukan antara ilmu dan nur itu? Yaitu al-hidayah. Sama-sama bisa memberikan petunjuk. Nah, al-hidayah di dalam contoh al-ilmu kan nuri fil hidayah ini disebut dengan wajhus syabah, sisi keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Wal kafu, dan adapun kaf, kaf di dalam kata kan nuri, ini kan ada kafnya, kan nuri, adatut tashbihi ialah disebut dengan adatut tashbih, yaitu alat yang digunakan untuk menyerupakan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Wa yata'allaku, dan berkaitan, wa yata'allaku, dan berkaitan bitashbihi, dengan tashbih, salah satu mabahisa, apa? 3 pembahasan. Jadi ada 3 pembahasan yang berkaitan dengan tashbih ini. Apa saja? Al-awwalu, adapun yang pertama, fi arkanihi ialah di dalam rukun-rukun tashbih. Wasani, dan adapun yang kedua, fi aksanihi ialah di dalam bagian-bagian tashbih. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, fil gharadi
ialah di dalam tujuan minhu dari tasbih. Jadi di dalam tasbih ini ada 3 pembahasan. Pertama yaitu akan membahas terkait rukun-rukun tasbih. Yang kedua akan membahas terkait bagian-bagian tasbih. Dan yang ketiga akan membahas tujuan tasbih itu. Nah, ini 3 pembahasan yang akan dijelaskan di dalam tasbih yang berkaitan dengan tasbih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.